Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Palu Godam Reshuffle atau heartbreaking kalau dalam bahasanya Rocky Gerung itu untuk menunjukkan pemotongan tentakel Jokowi di kabinet Prabowo, ya. Ini berita-berita mulai santer, pemirsa. Prabowo mulai sapu bersih. Noel adalah yang pertama, ya, melalui OTT, dan target berikutnya siapa? Ya, sudah barang tentu para koruptor. Jadi ini kelihatannya model perangnya adalah preemptif. Jadi serang dulu sebelum melawan menyerangnya. Ini kalau doktrin dalam pertempuran ini sangat fasih lah untuk orang-orang kostrat itu kan. Dan mungkin sudah mendefinisikan bahwa Jokowi adalah musuhnya. Kalau dulu kan Jokowi itu adalah gurunya, guru politiknya, ya. Orang Banyumas kalah sama orang Solo. Itu menggambarkan Prabowo itu bapaknya orang Banyumas, kalah gelembue sama orang Solo. Dan setelah dia mendapatkan gelembuk Solo, nyanjung-nyanjung Jokowi sehingga Jokowi lupa kalau itu adalah musuh bebuyutannya selama 10 tahun terakhir. Begitu semua kendali sudah berada di tangan Prabowo, tampaknya Prabowo mulai sapu bersih dan tampaknya tiada ampun, ya. Karena Noel itu nangis-nangis sampai keluar air mata, seka air matanya, minta maaf sama Prabowo, minta supaya mendapatkan amnesti, langsung diberi jawaban, ya kan? SK pemecatan dari wakil menteri. Ya, dan ini sudah barang tentu membawa kepanikan yang luar biasa karena Noel ini bukan hanya satu pribadi, tetapi dia juga pentolannya Jokowi mania. Dan tidak hanya Noel, pada akhirnya targetnya adalah orang-orang Jokowi yang ada di kabinet Prabowo, dan mungkin sudah diidentifikasi secara detail siapa-siapa yang akan menjadi target berikutnya. Itu pemirsa, pemecatan Wamenaker ini masih ramai sekali dianalisis oleh berbagai pihak, ya. Ini bukan sekedar penegakan hukum, orang korupsi kemudian dipecat, tetapi muatan politiknya jauh lebih keras lagi daripada sekedar persoalan hukum. Itu ketika kebaca, ya, ketika terjadi reaksi yang luar biasa dari para termul, ya, bahkan sampai pengen supaya melengsarkan Prabowo, ya, ketika itu yang sudah sering kita bahas itu. Tindakan cepat dan tegas ini, ya, berupa pemecatan terhadap Noel dibaca oleh para pengamat, ya, ini adalah satu kode keras Palu Godam Reshuffle kabinet pertama era Prabowo. Dan ya, saya melihatnya seperti Rocky Gerung itu bukan seorang pengamat lagi, gitu kan, tetapi kayaknya juru bicara informal yang ingin supaya itu dipublikasi. Apa yang disampaikan oleh pesan-pesan Prabowo itu dipublikasi melalui Rocky Gerung. Jadi Rocky Gerung karena itu sangat secara detail itu mendapatkan informasi-informasi dari dalam istana dan mengolahnya dengan bahasa Rocky Gerung yang sudah barang tentu dibaca banyak pihak, itu jauh lebih efektif daripada juru bicara istana seperti siapa itu yang kemarin mengundurkan diri kemudian balik lagi. Siapa yang baca juru bicara kabinet atau juru bicara Prabowo? Enggak. Tapi kalau yang ngomong adalah Rocky Gerung, wah, banyak yang menunggu itu. Nah, banyak pengamat mengatakan bahwa kejatuhan Noel bukan lagi sekedar nasib sial satu orang. Ia menjadi momentum emas bagi Prabowo untuk melakukan sapu bersih. Ya, untuk melakukan sapu bersih. Dan para menteri dan wakil menteri lain yang selama ini rapornya merah, kini dilaporkan. Dan mulailah panas dingin. Ya, kalau udah dipecat kayak Noel dari jabatan wakil menteri, apakah dia masih bertahan sebagai komisaris? Ya enggak lah. Dan kemungkinan wakil-wakil menteri atau menteri habis, ya, reputasinya di mata anak istrinya bagi menjadi seorang maling. Ini yang kita harapkan.
Nggak apa-apa, habis semua menteri-menterinya Prabowo. Kalau memang terbukti banyak malingnya, penjarakan semua. Kalau perlu yang menikmati, ya kan, beli tas flexing, perhiasan yang harganya miliaran rupiah dan lain sebagainya, penjarakan semua. Ya, ganti menteri-menteri yang punya integritas seperti Sudirman Said, ya kan, Ignatius Jonan dan lain sebagainya, ya, yang memang kecerdasan dan kemampuannya itu memadai. Kita sangat beruntung ya. Kalau kita zaman tahun 80-an, 90-an dulu, itu kalau naik kereta, apalagi kereta ekonomi, nggak jelas itu duduknya di mana, dan kita seperti barang yang mudah diinjak-injak dalam kereta. Karena campur dengan orang jualan, teriak-teriak sepanjang malam. Capeknya bukan main itu. Tapi dengan penertiban, dengan manajemen yang baik, kereta api jadi ini. Dan gara-gara Jokowi intervensi sama Luhut, sama Rini Suwandi, hancur itu KAI sekarang ini. Gara-gara WOS, kereta api cepat yang akhirnya cepat mangkrak ini. Nah ini ya saya kira menjadi bagus ya kalau para menteri yang rapor merah karena korupsi, karena melakukan pembangkangan terhadap Prabowo dan bahkan membuat panik rakyat, ya seperti banyak diungkapkan seperti Nusron Wahid, kemudian Bahlil, kemudian siapa itu yang Menteri Kelautan dan lain sebagainya, yang semua itu tampaknya adalah strategi kuda Troya, ya, dimasukkan ke dalam istana. Wah Pak, ini bisa membantu, bisa menghibur Bapak, gini, gitu kan. Tapi pada akhirnya dia akan menghancurkan istana itu dari dalam. Ya, itu satu perang klasik ya antara Yunani dengan kerajaan Trojan, ya, yang terkenal dengan kuda Troya itu, ya. Dan ini sudah barang tentu di kalangan militer, strategi ini sudah sangat dibaca, ya. Dan gaya kepemimpinan Prabowo mulai langsung terlihat. Berbeda dengan proses yang terkadang memakan waktu. Pemecatan Noel dilakukan dalam hitungan jam, ya. Ada yang mengatakan hanya 4 jam setelah ia resmi ditahan oleh KPK. Ini adalah suatu pesan yang sangat jelas bagi seluruh jajaran kabinet. Standar integrasi kini berada di level tertinggi dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Ya, sebetulnya beberapa waktu lalu juga Prabowo membuat kejutan, yakni mengkritik para komisaris yang kerjanya tidak jelas dan mulai membatalkan tunjangan-tunjangan yang aneh-aneh itu, yang bisa jadi seorang komisaris bisa mendapatkan banyak. Dan akhirnya memang seperti yang diduga oleh Rocky Gerung, isu reshuffle yang sebelumnya hanya sebatas spekulasi kinerja kini mendapatkan momentum yang tak terbantahkan, ya. Dan para menteri yang selama ini dianggap underperform atau memiliki potensi masalah integritas kini berada di bawah sorotan tajam, ya. Kita akan lihat akan seperti apa langkah Prabowo berikutnya, perang tanding lawan Wiwi atau seperti apa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.